kami praktekkan, Pak? Tentu ketika praktek ada sedikit perbedaan, tidak ada masalah. Afwan. Anggap kiblatnya ke sana ya, Pak. Bapak Ibu, kaki bukan gini loh, Pak. Banyak yang sholatnya gini nih. Nih, lurus, Pak. Seluruhnya mustaqbilal kiblah. Hadapkan ke kiblat, tubuh ke kiblat. Seperti ini. Kemudian pertama kali angkat. Begini boleh, sampai ke telinga boleh. Allahu Akbar. Begini boleh. Yang penting di dada. Setelah selesai membaca, ketika ruku, ingat tadi, jari-jari dibuka, diletakkan di lutut. Allahu Akbar. Dibuka, Pak. Di lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah. Dan tidak dongak, tidak nunduk. Tapi begini. Ini beban itu ada di lutut, diletakkan di tangan. Seakan-akan siku, punggungnya lurus. Setelah tegak lurus betul, Samiallahu liman hamidah. Tulang kembali pada tempatnya, atau tegak lurus betul-betul. Silahkan, dua-duanya sah. Begini boleh. Kemudian ketika sujud, tadi, dua telapak tangan dulu boleh, baru lutut sujud, atau dua lutut dulu. Samiallahu liman hamidah. Lutut, baru dua tangan. Boleh. Ketika sujud, tangan dikepit. Letakkan tangan, angkat siku. Tidak terlalu membentang, tidak mengempit. Saya balik. Kakinya menghadap kiblat, jari-jarinya nggak bisa begini. Nggak boleh begini. Begini. Hidung nempel di tempat sujud. Ini diangkat, nggak boleh begini. Dan jari-jari dikepit. Allahu Akbar. Duduk di kaki kiri, berdiri yang kanan. Terkadang ada nggak mampu seperti ini, silahkan. Tapi jika masih mampu, seperti ini. Allahu Akbar. Kalau saya dari samping, Allahu Akbar. Nggak boleh begini, nggak boleh dibuka, tapi dikubut. Jangan cuma jidatnya, tapi sama hidung. Nggak membantang, tidak ngempit. Kadang-kadang ada perempuan, Ustadz katanya kalau perempuan gini. Dalilnya tidak ada yang membedakan itu. Maka setelah itu, Allahu Akbar. Ada pula duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal sama, iftirash. Ada pula duduk yang iqa' dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa itu duduk iqa'? Duduk di atas dua tumit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau toh Anda duduknya seperti ini, silahkan. Tapi awas, jangan lupa, begitu sujud kadang ada yang begini. Kakinya tidak ditegakkan kembali, tidak boleh. Tegakkan kembali. Saya sudah satu rakaat. Ini rakaat ganjil kegenap. Tidak langsung berdiri kecuali duduk. Boleh tangan diletakkan, boleh tangan dikepalkan. Yang tadi sujudnya tangan dulu, berarti tangan dikepal, kemudian lutut diangkat. Allahu Akbar. Tapi kalau yang sujudnya lutut dulu baru tangan, berarti pada saat rakaat ganjil kegenap, duduk, kemudian boleh ditekan ke lutut. Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Setiap rakaat demikian. Bagaimana rakaat kedua duduk tasyahud awal dengan sholat yang hanya 2 rakaat? Subuh, qobliyah, itu kan 2, Pak. Mana duduknya? Tawarruk atau iftirash? Tawarruk sah, iftirash sah, jangan ribut. Kenapa? Satu, yang iftirash, apabila duduk di rakaat kedua, maka beliau duduknya iftirash di kaki kiri, yang kiri didirikan yang kanan. Apabila tasyahud akhir, tawarruk, kaki kiri dikedepankan, kaki kanan didirikan, duduk di pinggul. Sekarang, mana yang Anda pahami? Ketika Anda sholat subuh, Anda tasyahudnya itu tasyahud awal atau akhir?
Berarti yang namanya tasyahud akhir tawarruk atau iftirash. Imam Asy-Syafi'i berpendapat tawarruk. Karena kita tasyahud akhir, yang membedakan apa? Salam. Kalau tasyahud awal, naik lagi. Yang namanya tasyahud akhir, salam. Berarti saya tasyahud akhir, meskipun di rakaat kedua. Tapi sebagian ulama mengatakan, tidak setiap rakaat kedua, karena kata Rasulullah, apabila duduk di rakaat yang kedua. Tapi hadis yang sedang disampaikan Rasul, di sholat yang ada tasyahud awal dan akhir. Makanya ada perbedaan. Dah jangan ribut Pak. Mau duduknya iftiros sah, mau duduknya tawaruk sah. Jangan gontok-gontokan, iftiros, tawaruk, iftiros. Jangan. Muthalib yang mencari ilmu, dalilnya ada. Bismillah, Anda pengen ikut yang mana? Karena para ulama pun berbeda pendapat. Yang penting sudah dipahami. Bagaimana duduk iftiros? Tadi seperti ini. Atau duduk antara dua sujud, iqa' seperti ini. Adapun duduk tawarruk, Anda depankan kaki kiri, kemudian dirikan kaki kanan, duduk di pinggul. Kadang nggak mampu seperti ini, sakit, silahkan begini. Maaf, yang badannya agak gemuk, pasti susah juga, kadang begini. Silahkan. Yang itu jangan diperselisihkan. Sesuai dengan kemampuan. Di saat kita mampu. Kalau tidak mampu, bukankah Allah memberikan keringanan? Di saat kita lemah, di An-Nisa surat 4 ayat 28 Allah tegas mengatakan yuridullah ayyukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu karena Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan memang lemah. Nah, tentang tasyahud Pak, Allahu Akbar, baik awal maupun akhir, tangan kiri diletakkan di paha kiri, boleh pula di atas lutut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Begini. Jadi ada yang meletakkannya begini, ada yang begini. Silahkan, jangan ribut juga. Yang jelas, ini di atas paha. Ya di atas lutut juga. Ini di atas lutut. Sebetulnya ini di depan lutut, karena sedang begini. Tapi sudahlah, jangan ribut. Monggo, yang begini silahkan, yang begini silahkan. Dan tangan kanan sudah membuat lipatan 53. Jadi dari awal nih, tasyahud awal. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibah. Kalau mau isyarah tapi menunjuk juga sahih, riwayat Imam Muslim menunjuk at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah dan seterusnya, atau at-tahiyatul mubarakatuh. Ada beberapa makna, ada beberapa bacaan. Silahkan terus, yang bergerak silahkan terus menerus, boleh sesaat silahkan. Yang penting jangan main-main Pak. Jangan Pak, sudahlah satu aja. Ada yang kadang-kadang terlalu mendramatisir, akhirnya apa? Membuat kekhusyuan yang sebelahnya hilang Pak. Ini gerakan apa? Dari sisi apa? Sudahlah, jangan terlalu mendramatisir. Ya, terserah. Isyarah itu bergerak terus dari awal silahkan. Terkadang-kadang bergerak silahkan. Nunjuk saja pun boleh. Hanya Imam Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab salat beliau mengatakan sebaiknya menggerakkan karena setan takut dengan gerakan ini, bahwa ini adalah lafaz Allah, ini adalah lafaz Esa, ini aku gerakan yang sedang aku gerakan Allah yang Ahad, Allah yang Ahad. Nggak perlu diperintahkan karena nggak ada dalilnya dari Rasul seperti itu. Cuman pendapat sebagian ulama. Silakan begini. Sampai kapan gerakan ini? Sampai akhir bacaan. Tasyahud awal sampai innaka hamidum majid, atau fil alamina innaka hamidum majid. Bukan cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Naik, bukan Pak. Sholawat harus dibaca sampai selesai. Rakaat kedua. Begitu rakaat akhir, tasyahud akhir tentu sama, hanya bedanya apa? Ada doa sebelum salam. Setelah selesai doa sebelum salam sampai selesai baru ditutup Assalamualaikum warahmatullah, sekurang-kurangnya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat hadis 339 Bulughul Maram dari Wa'il bin Hujr, dari Malik bin Khuwairis, Rasulullah SAW ketika mengucapkan salam, beliau ucapannya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih beliau, putih pipinya beliau kelihatan oleh yang di belakang beliau. Jadi jangan cuma Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, sekurang-kurangnya Assalamualaikum warahmatullah. Jadi nengoknya benar-benar nengok. Di sebelah kanan dan belakang kita ucapkan salam, sebelah kiri dan belakang kita ucapkan salam. Demikianlah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kedua pekan depan kita lanjutkan tentang bacaan salat. Kita pahami agar bukan cuma gerakan tapi bahasa lisan kita pahami dengan akal dan kita yakini dengan hati. Wallahu a'lam.